Sudah semua ya? Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon class. How are you today? Okay, I'm fine too. Thank you. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Bu Rina. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, please start praying. Dimulai dulu untuk berdoa. Who is the leader? Siapa pemimpinnya yang mau memimpin untuk berdoa? Siapa? Ai, boleh Ai dipimpin berdoa, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, we can continue to read Asmaul Husna. I again lead your friends. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka madlubuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Muti ya Mu'itu ya Muhid ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Adhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasidu ya Sabur Azza dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali
an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nusonina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a warizqan wasi'ah halalan thayyibah wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qaribna anisari baidna wal qurba rajauna ahiranil nalmuna balik maqasidana wadhi hawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa salim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhiri zaman. Oke, amin. Kelas 12 AKL 1. So before starting the lesson, I'm going to do some ice breaking dulu ya. Brina mau ngelakuin ice breaking dulu. Jadi Brina minta kalian berdiri dulu, coba. Berdiri terlebih dahulu ya. Agak diberikan renggang dengan teman-temannya. Nah, Brina minta kalian berhitung terlebih dahulu ya. Jadi berhitung terlebih dahulu dari mulai sini. Indonesia apa Inggris? Inggris ya. Inggris ya, Indonesia. Ya, oke, Indonesia. 1 2 3 sampai ini yang paling terakhir ya. Berhitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Hafal angkanya masing-masing. Hafal ya. Sekali lagi diingatin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi peraturannya seperti ini. Biar kalian fokus dulu baru nanti kegiatan pembelajarannya. Semisal Brina menyebutkan nomor 10, ya, kalian nanti berarti langsung bilang. Contoh, 10, yang 10 siapa? Nah, kamu bilang 10 terus nomor teman kalian. Kamu boleh pilih angka 9, angka 15, paling banyak 15 ya. Ya, berarti misalkan 10. Terus your name siapa, Mbak? Dwi Endang, nanti bilang 10, 15 misalkan ya. 10, 15. Nah, kamu 15 berarti kamu langsung bilang 15 nomor teman kamu. Paham ya? Seperti itu ya. Cuma untuk membuat kalian lebih fokus lagi sebelum pembelajaran. Oke, we can start now. Boleh dimulai sekarang? Boleh ya? Benar ngomongnya misalkan 10, 11 boleh enggak? Enggak. Ya oke. Pada sini langsung enggak, jangan. Ya oke. Biar fokus aja wis. Kon fokus Bu, Cek malahan ya oke. 9. Kamu bilang gini, 9, 7 misalkan ya. Nanti yang nomor 7 langsung bilang ya. Jadi yang kanan nomor kamu biar lebih enak ya. Kanan nomor kamu 9 bilang kamu. 9, 11 gitu ya. Berarti langsungan nanti yang mengikuti nomor 11 ya, biar pikiran kalian fokus terus pembelajaran kan tadi nunggu temen yang baru datang. Oke. 7, benar Mas Evan. 7. 7 1 gitu ya. Kanan nomor kalian. Yang ini nomor teman kalian ya. Ulangi dulu nomor kalian, kayaknya belum fokus nih. Yuk. Kok yuk, siapa namanya salah? 2. Enggak usah, ikutin nomornya dulu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini dulu. 2. Biar soalnya nomornya lupa kayaknya ini. 15. Sudah hafal ya? Sudah loh, tadi kalian udah bilang sudah berkali-kali loh ya. Oke, sudah ya. Jadi nanti yang nomornya Brina panggil, when I call number 3, berarti yang 3 harus bilang 3, terus nomor teman kalian. Boleh 4, boleh 7, boleh 15, 16 nggak boleh karena di sini sampai nomor 15. Harus gini. Gini juga boleh lah. Biar ingat kanan nomor kamu, yang kiri nomor teman kamu. Ya, paham? Boleh minta nomor 4. 4, 7. 7. 1.
1, 15. 15, 8. 8, 12. Oke, make it fast, cepet. 12, 1. 1, 7. 7, 8. 8, 5. 5, 6. 6, 12. 12, 3. 3, 2. 2, 4. 4, 10. 10, 9. 9, 3. 3, 14. 14, 7. 7. 2. Terus. 2, 6. Mm-mm. 6, 10. Mm-mm. 10, 4. 4, 11. 11, 8. 8, 2. 2. 2, 14. 14, 8. Oke, terus 8. 8, 15. 8, 15. 15, 6. 6. 6, 13. 13, 8. 8, 12. 12, 1. 1, 6. 6, 10. 10, 3. 3, 4. 4, 5. Oke, stop. Thank you so much. Plus for yourself ya. Jadi ini cuma untuk kalian supaya lebih fokus ya. Jadi memang yang supaya fokus tuh kan, oh iya, aku nomorku ke 7. Oh, 7 enggak di. Oh, ada 7. 7, 6 ya kemudian. Nomorku 5. Oh, 5. Jadi biar kalian lebih fokus lagi karena kan tadi kalian juga habis tes ya. Ya, jadinya yang 14, tapi ini kayaknya rata. Jadi temanku kayaknya yang 11 belum dipanggil nih, tapi yang paling banyak 4, betul ya tadi kayaknya. 4 sering, 1 sering dipanggil ya. Cuma yang nomor 1 ini juga fokus sekali. Fokus sekali. Fokus kok tadi kok. Nomor kanan. Kenapa? Nah, sekarang Brina mau cek presensi terlebih dahulu ya. Oke. I'm going to check your attendance list. So please say present when I call your name. Okay, and then raise your hand ya. I Ulansari. Oke, present. Alia Istiqomah. Izin tadi ya. Ya, ada acara apa tadi izin. And then Catur Lulu Indah Septiana. Catur Lulu. Dwi Endang Setiawati. Present. Diah Ayu Fatmasari. Diah Ayu. Eki Anggraini. Oh iya, Eki tadi nomor 1. Kusumaningsih. Kusumaningsih. Suaranya kayak penyanyi zerak-zerak basah ini kan. Iya beneran. Tapi emang batuk atau emang seperti itu ya? Wah, berarti besok wisuda nyanyi nih. Levani present. Muci Lestari. Muci Rahayu. Itu emang suaranya seperti itu. Naila pindah sana tadi ya. Nur Fatimah present, and then Rani, Rina, Yovita Adelia, the last one is Zaskia Alia. Oke, jadi yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran itu Alia Istiqomah, tadi sudah izin ya. Oke, Brina kepingin kalian melihat ini dulu, agak ini ya. Nah, berdempetan dulu sebentar ya. Can you see it? Bisa melihat dengan jelas? Bisa ya. So the subject is English. Nah, Brina punya question di sini ya. There are 3 question. Hang on, coba tak perbesar dulu. Ada 3 pertanyaan. Brina ingin salah satu dari kalian menjawab. Tidak ada pertanyaan salah benar, jadi dijawab saja. You can use Indonesian ya. For the first question, what makes the price of fuel rise ya? Di sini ada pertanyaan. Apa sih kira-kira yang membuat hal-hal apa saja yang membuat harga BBM itu naik ya? Apa saja hal-hal? Oke, Brina mau menunjuk. Jangan takut salah, cukup dijawab. Kalau nggak tahu jawabannya Bu. Levani Mahendra Cefta. Question number 1 ya.
Dijawab dulu secara individu dulu. Apa sih yang membuat harga-harga terutama BBM itu naik? What makes the price of fuel rise atau fuel rising itu apa? Levani, where are you? Mungkin karena sekarang langka jadi bisa naik. Jadi jawaban Levani itu langka, betul. Karena BBM itu barang yang tidak bisa diperbarui. Karena adanya memang terbentuknya lama. Ada yang tahu nggak proses BBM itu bagaimana? Dari setahu Burina ya, Burina juga belum tahu detailnya. Cuman kalau yang namanya BBM itu terutama bahan batu bara dan lain sebagainya itu terbentuknya lama dari dinosaurus. Jadi dinosaurus tersebut punah, kemudian bertumbuk berjuta-juta tahun lamanya dan harus diproses terlebih dahulu untuk menjadi bahan bakar minyak ya, seperti itu. Salah satunya sudah dijawab oleh Levani, that's correct. Second one, Zaskia Alia Salsabila. Kira-kira hal lain apa sih yang membuat harga BBM itu meningkat? Boleh dijawab related to your major akuntansi, kira-kira apa? Zaskia Alia, sudah tegang, tenang. Aku melihat wajahnya AK1 masih yang paling rajin dari AK. Kalau AK3 mungkin kayak gini gitu. Kalau AK1 apa ya gitu. Zaskia, where are you? Terbatas ya, barangnya terbatas, memang tidak bisa diperbarui, makanya membuat harganya menjadi mahal dan juga naiknya cepat ya. Tapi pemerintah sekarang pintar ya, jadi barang-barang itu kalau zaman dahulu waktu Brina kuliah itu BBM itu dinaikkan tuh ada tangganya, tangga sekian nanti BBM naik. Jadi para mahasiswa, Brina pernah ikut demo itu dulu. Capek sak pol-pol itu ya, gak melok demo ya aku. Ya kayak gitu dulu. Nah, sekarang yang terakhir boleh dijawab. Coba Nur Fatimah. Satu lagi, kira-kira apa? Masih ada 2 nomor lagi ya, tapi Nur Fatimah jawab nomor 1. Harga BBM itu kok naik itu kenapa kira-kira? Hal-hal apa sih yang membuat harga BBM naik? Selain tadi terbatas, terus langka, nggak bisa diperbarui, jadi harga BBM itu naik. Apa Nur Fatimah? Apa kira-kira? Apa? Mau ponofren? Apa? Yang lainnya? Yang di pikiran kalian apa coba? Kenapa kok harga BBM itu naik? Nur Fatimah sepertinya perlu dibantu. Apa? Tidak bisa memproduksi sendiri. Iya, jadi pemerintah itu, kekurangan pemerintah kita. Jadi kita memiliki bahan mentahnya, cuma ada beberapa hal itu kita harus mengirimnya lagi ke luar negeri untuk kemudian diproses, kemudian baru dikirim lagi ke sini. Dan sedihnya itu terjadi di beberapa komoditas, contohnya untuk kayak kayu dan lain sebagainya itu sekarang Cina udah pinter, dia pakai komputer. Jadi misalkan kita punya desain seperti ini ya, nanti ya kayunya ya kita masukkan ke komputer, nanti itu alatnya terus membentuk sendiri. Jadi kayak di Jepara, nanti gimana yang bahan-bahan yang di Jepara, tahu kan kalau di Jepara, tapi tetap beda. Kalau misalkan yang home industry sama yang pabrik buatannya beda. Cuma kalau hal seperti itu biasanya kalau pabrik lebih bagus. Kenapa? Lebih presisi. Ya kan? Kalau misalkan kayak yang di Jepara kan nggak terlalu presisi. Seperti itu ya. Itu untuk weakness-nya, kelemahannya. Oke, the second one dijawab lagi. Ini cukup jawab setuju ataukah tidak ya. Your attendance list. Catur lulu dia tadi ya? Oh belum, Catur lulu Indah Septiana. In your opinion, do you agree with the rising of fuel? Dengan kenaikan harga barang itu setuju nggak sih Catur? Tidak setuju. Coba ada yang setuju nggak? And then Naila Quratul Ayun, do you agree? Banyak yang nggak setuju ya, mesti nggak ada uang sakunya turun dan lain sebagainya mestikin. Nah, Rina and Rani, do you agree? Sama, kebanyakan nggak setuju. Ada yang setuju nggak? Nggak setuju. Anak akuntansi nggak berpikir, aduh ini soalnya kalau nggak dinaikin karena memang per
bahasanya kalau di luar negeri itu per galon kalau nggak salah, harga per barel atau apa ya, harga minyak itu kan sudah naik. Jadi kalau kita nggak naik bagaimana lagi, apalagi untuk daerah kita sama beberapa daerah negara lain itu harganya juga sangat minim atau rendah sekali ya. Oke, jadi kita mungkin harus melihat dari sisi pemerintah kenapa sih kok menaikkan harga BBM ya. Oke. Sekarang baru tolong bareng-bareng saja yang nomor 3 biar nggak terlalu tegang. Please give me your arguments about your statement. Misalkan tadi kalian setuju sama tidak apa AK1? Kok AK3? Kenapa kok kalian tadi nggak setuju? Janganlah BBM naik. Kenapa tadi? Selain Brina udah nyebutin nanti uang sakunya kurang Bu dan lain sebagainya. Apa? Kenapa kok nggak setuju? Karena masih ada alasannya. Apa? Kalian nggak setuju dengan kenaikan harga BBM itu kenapa? Dampaknya bagi kalian sebagai murid apa coba? Bahan bakunya jadi naik, betul. Mungkin kalian kadang ada yang ngeluh. Ibu Brina bilang gini, Rin gorengnya sik minyak. Oh iya Bu. Iya Bu, jadi kayak kena dampaknya kalau harga BBM naik biasanya barang-barangnya akan ikut naik. Itu salah satunya juga kalian nanti uang sakunya juga akan berkurang ya. Oke, yang lain ada lagi kah? AK1? Enough, cukup? Cukup? Ya, ini malu banget Bu, jangan ditanya lah Bu gitu. Oke, goalnya ya, sekarang lagi Piala Dunia, di sini tertulis goalnya ya. Jadi Bu Rina tadi memberikan pertanyaan seperti tadi, itu tujuan pembelajarannya apa? Di sini tertulis students are able to search, synthesize and then evaluate the specific details and core of the hortatory text. Jadi kita hari ini today we are going to learn about hortatory text. Kita akan belajar tentang teks hortatory itu seperti apa. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Kalau nggak dikasih tujuan pembelajaran nanti bingung kalian, apa sih yang mau dipelajari? Nah, kemudian di sini tertulis teaching and learning process. Kita sudah tahu tadi goalnya seperti apa, kita akan belajar teks hortatory, and then ini prosesnya, tahapannya ada 5. Yang pertama, nanti kalian harus menjawab soal yang akan Brina berikan secara berkelompok. 1, tahapannya yang ini 1 ini tadi ya, menjawab pertanyaan secara berkelompok. Yang kedua, nanti Brina akan membagi menjadi 4 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, yang ketiga, Brina akan membimbing kalian pada saat kalian mengerjakan tugasnya secara berkelompok, jangan sungkan untuk bertanya. Brina akan berputar pada masing-masing regu kelompoknya untuk menanyakan kesulitannya di bagian mana. Ya, jangan takut salah mengerjakan, just do it with your friends. And then the last one, 4 and 5. Presenting and evaluating. Di sini nanti meeting kedua, next meeting ya, Brina minta kalian presenting atau mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan dengan teman kalian. Hasil kalian menjawab problem yang sudah Brina berikan kepada kalian ya. Nah, pada saat nanti kalian menjawab, kalian mengerjakan, di sini Brina punya LKPD-nya. Kalian nanti menjawab ini. Berarti nanti kalian sudah mendapatkan nilai yang kelima. Evaluating di sana artinya penilaian ya. Jadi kalian nanti presentasi, kalian mengerjakan ini dikumpulkan. Berarti kalian mengerjakan langkah atau step yang kelima ya. Jadi ini tadi langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini. Biar kalian nggak tanya, ini nanti selesainya kapan sih Bu? Apa saja tahapannya? Ya, tahapannya cuma ada 5, yang 4 dan 5 digabung itu untuk besok. Kalian presentasi langsung ada penilaian. Hari ini kita akan melakukan langkah 1, 2, dan 3. Oke. Do you get the point? Kalian memahami? Sudah paham? Oke, you get the point. Nah, pada kegiatan akhir nanti penilaiannya ini. Pengerjaannya seperti ini ya. Kalian akan mendapatkan teks. Entitle apa tadi? Teksnya namanya apa tadi? Hortatory. Kalian akan mendapatkan teks, namanya teks hortatory. Kemudian kalian akan ada kegiatan membaca, karena di sini elemennya membaca. Jadi kalian nanti membaca, kemudian ada teks esainya dikerjakan dengan grup kalian. Kemudian yang kedua adalah mempresentasikan ya. Jadi ini penilaiannya.
Muji, jangan bingung dulu Muji. Aduh, presentasi. Oke, ini adalah tahapan orienting. Jadi Bu Rina minta kalian tadi menjawab teks yang tadi ya. Tapi kita lakukan dulu tahapan yang kedua, that is grouping ya, dividing you into groups. Bu Rina akan membagi kalian menjadi groups. Grup yang pertama, Alia Istiqomah, Dwi Endang, Naila, the last one is Nur Fatimah. Ya, grup 1. And then the second group, Ai Ulansari, Usumaningsih, Yovita, and then Zaskia, grup kedua. Grup ketiga, Rani, Rina, Muji Rahayu, and then Muji Lestari. The last one, group 4, Catur Lulu, Diah Ayu, Eki, and then Levani. Paham? Ini boleh bergabung dengan grupnya. Sudah paham grupnya siapa saja? Yang dikerjakan sudah paham belum? Boleh tanya, biasa saja. Boleh tanya. Belum? Ya, ada yang bilang belum. Belum, Bu ya. Oke, Bruna ulangi dulu dari sini. Ini tadi kegiatan yang akan kita lakukan. Ada berapa AK1? 5. Kita ada 2 pertemuan. Pertemuan hari ini kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama kalian menjawab soal, ada di sini nanti akan Brina bagikan. Yang kedua, menjawab soalnya secara berkelompok. Organizing student. Di sini kalian menjawab secara berkelompok. Jadi lebih mudah mengerjakan. Yang ketiga, pada saat kalian mengerjakan secara berkelompok, maka Brina akan membimbing kalian. Bu, ini jawabannya seperti ini sudah betul atau belum? Bu, seperti ini sudah sesuai ataukah belum ya? Seperti itu. Yang 4, 5 besok tinggal presentasi ya. Nah, Bu Rina sudah kirimkan ke grup kalian tadi namanya link materi ajar. Di sana nanti untuk pengumpulan tugas-tugas yang ini. Ini nanti kalian kerjakan, ini kan LKPD-nya. Soal yang nomor 10, di sana tertulis find another passage about fuel rising. Passage di sini similar with text, jadi kalian diminta untuk mencari teks. Teksnya nanti dikerjakan secara berkelompok juga, bentuknya PDF boleh, MS Word juga boleh, PPT juga boleh, ya. Jadi yang ini nanti dikerjakan sendiri, sesuai dengan LKPD yang ada di sini, ya. Jadi mengumpulkannya memakai versi digital di link Google Drive yang sudah Brina kirim. Tadi sudah dicek kan ya? Oke, sudah. Yang ini dikerjakan hari ini bersama-sama, you can browsing and then you can googling and then you can ask me. Boleh bertanya dengan Brina. Sudah paham belum? Eki sudah paham tadi, soalnya Brina lihat Eki bilang belum Bu. Yang paling belakang Nur Fatimah sudah paham ya? Nanti kalau enggak Brina kan akan berputar ya. Oke, ini ada 4 grup, jadi boleh berkumpul dengan grupnya. Dikerjakan sesantai mungkin sambil browsing boleh. Nanti kalau ada pacarnya yang telepon, Bu izin untuk angkat telepon dari pacar, gitu ya. Oke, ini for group 1 please. Jangan lupa boleh ditulis grupnya, grup second group. Esainya juga bahasa Inggris. Dibaca dulu aja nggak apa-apa. Boleh berpindah tempat, misalkan belum sesuai dengan 1, 2. Ini tutupnya mana ya? Ini ada tutupnya Mbak. Bentar ya. Bu Rahma ternyata tidak bisa bergabung. Boleh bergabung di situ. Jangan, tak cariin yang lain aja. Brina punya. Ini aja. Oke, nanti kalau dipakai. Sudah ya, dikerjakan secara berkelompok. Boleh browsing. Dibaca terlebih dahulu karena ini elemennya membaca. Kalian nggak harus louder, nggak harus secara keras. Yang penting kalian membaca dulu ya. 1, 2, 3, 4. Itu contohnya Mbak.
Ya, jadi lembar yang pertama itu lampirannya kan terdiri dari banyak. Itu ada bahan ajar, kalian minta Langsung dikerjakan di sini. dikerjakan di situ boleh, di buku juga boleh. Burina tadi nggak bawa lembar kertas ya? Biasanya di sini punya ya, Mas. Ada kertas? Kertas Boleh minta nggak? pasien nggak tahu gitu. Burina tadi buru-buru ya. Masihnya tidur. Pasien nggak ada tuh. Dia tidur ya. Ada, Mas. This is your paper. This is your paper. Kurang nanti minta lagi ya. Dikerjakan sesantai mungkin. Tidak selesai dikerjakan besok lagi ya. Sepuluh, 20, 30, 40, 50, 60. Jam 2:15 nanti baru selesai ya. 70 menit soalnya. Ini boleh dikumpulkan saja dulu, mana Asmaul Husnanya, besok lagi. Sing kono aku tak rono wae to. Bubu. Bubu. Dina kararani nano bubu. Teksnya sesuai dengan teks yang apa namanya, dibaca dulu. Reading itu paling menyebalkan, tapi paling sering keluar kalau ini kan mengerjakannya yang ini. Jadi yang ini dibaca terlebih dahulu sekilas atau mau langsung sambil cari translate-nya, kemudian apa namanya ini dikerjakan. Kenapa Bunda minta membaca dulu? Karena ini Bunda mau melatih kalian membaca. Biasanya kan Bunda bilang, Bu kalau ada teks kan Bunda bilang baca soalnya terlebih dahulu. Ya, kalau ini Bunda minta membaca terlebih dahulu. Kenapa kok? Apa ya? Dikerjakan bareng-bareng saja. Kenapa bertukar tempat? What is the communicative purpose? Inflasi itu apa, Bu? Hah? Inflasi. Kenaikan harga barang-barang toh.
Inflasi itu kenaikan harga barang-barang. Kemarin yang di kelas ini yang Brina cerita terkait Stan sama Stis ya sini ya. Di kelas kalian no? Iya, Rin. Iya Bu, tapi sudah lupa. Ya sok cerita meneh jek ana semester 2 meskipun sebentar. Inflasi itu kenaikan harga barang-barang. Kenapa harus putih-putih? Nggak kelihatan. Nah, teks yang nanti harus dikirim ke link Google Drive toh nanti dibuat modelnya seperti ini. Nggak harus dibuat seperti ini juga nggak apa-apa, tapi yang penting 3 paragraf. Kalian tahu yang paragraf pertama itu tesis, kedua itu argumen, yang ketiga rekomendasi. Ya. Sekalian ditentukan boleh yang mau membaca besok siapa, yang mau menjawab ini siapa, kan pas tuh 4 menjawab ini, membaca ini pas. Ada juga komen seperti yang sebelumnya materi pembelajaran sebelumnya, ada hostnya juga, besok juga ada hostnya juga ya. Hari Kamis insya Allah. Rabu kan nanti kelas 10. Kamis nanti harinya jamnya jam berapa kalau Kamis? Kayaknya yang hari Sabtu yang hari Kamis itu jam 11. Kalau hari ini kan kayaknya Bu Rahma kan juga nggak masuk tuh. Jadi nanti jadi hari Kamis besok boleh langsung. Artinya nanti biar kalian juga nggak. Kan tadi ke rumahnya siapa Iki? Ya nanti biar langsung. Jadi hari ini ditentukan sekalian nanti kalau sudah dijawab besok yang mau membaca siapa. Cukup dibaca saja, dipresentasikan. Kan ada 4. Kalau saran Brina kayak gini. Bentarin. Yang baca ini 1 orang, yang menjawab ini. So the answer for number 1 is apa juga boleh, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Kan masing-masing sudah punya sendiri. Nah kemudian yang mau membaca teks ini kan diminta untuk mencari teks hurtatori lagi. Nanti yang membaca tesisnya siapa, plus title-nya. Kemudian ini orang ketiga membaca argumennya, yang dilakukan rekomendasi. Ya, tapi karena tesis dikit biasanya nanti yang tesis sama argumen 1 orang, rekomendasi 1 orang, berarti 1 orang lagi yang membuka sama menutup, sama membuka pertanyaan, berarti pas, ya. Jadi 4 orang saja. Diisi ini Bu. Ya, diisi ini sesuai dengan yang sudah kalian cari, sesuai ini. Atau ini nanti yang dikumpulkan saja boleh, nggak yang dikerjakan yang ini dulu loh. Ini kan cukup mencari, artinya lebih mudah dan kamu sudah ketemu kan. Nah ini nanti yang tesisnya, berarti yang ini namanya untuk argumensnya, yang ini untuk rekomendasi. Nah tinggal nanti pas maju tuh loh Mbak, kan 4 orang, ini kan minus Alia. Iya Alia ya, nggak berangkat ya. Jadi nanti mungkin Alia yang openingnya Bu kemarin sudah pernah latihan opening yang materi sebelumnya. Yang kedua nanti yang mau menjawab pertanyaan ini, misalkan catur. Nah yang tesis sama argumen siapa? Terus-terusan yang rekomendasi siapa, kayak kemarin. Atau mungkin Bu ini mau diwakilin ke area semua ya monggo, tapi harusnya 2 minimal lah. Terus Fatimah kenapa ngantuk ya? Tadi punya pas ngawasi tuh ngantuk sampai sekarang lapar. Ngantuk sekali. Tadi kamu pergi dulu? Enggak. Di kantin. Lab yang mana? Orang 13. Oh alah. Dikerjakin sesantai mungkin saja. Ini nanti jam 2. Ini udah mau jam 2 kurang 10. Ini yang penting kan teksnya udah ketemu. Ya teksnya tinggal ngerjain ini. Ya 1 sampai 9. Pun kalau hari ini ketahuan 4, nanti diskusi di rumah juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting jam 2 lebih 15 nanti kayaknya harus sudah selesai. Time span-nya sudah 70 menit. Ya. Iya. Sebentar. Tadi tanya dulu sini malah belok. Communicative purpose. Jadi setiap teks itu ada tujuan yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, si penulis menulis teks ini kira-kira tuh communicative purpose-nya apa? Kalau teks deskripsi itu tujuannya apa? Supaya pembaca bisa mengetahui ciri-ciri khusus sesuatu, ya kan? Jadi mendeskripsikan, misalkan Bunda punya teks namanya deskripsi. Oh, ini Bunda itu nulis teks deskripsi supaya saya tuh tahu ciri-cirinya ini, bentuknya ini seperti apa. Nah, tujuan si penulis
menulis teks yang judulnya tadi kenaikan harga BBM, ya kan ini tadi apa ya, Brina yang nyari the impact of rising food prices on business ya. Jadi dampak kenaikan harga itu terhadap bisnis itu kira-kira itu apa? Katakanlah ini Mbak siapa namanya sini Mbak Kusumaningsih itu nulis teks ini tuh tujuan komunikasinya kepada pembaca seperti kalian bertiga tuh apa? Kira-kira apa dipikirkan? Paham ya? Nah, itu apa fungsi teks? Nah, tanya pertanyaan apa? Kenapa? Soalnya enggak usah, jawabannya saja. Itu kan nanti Brina kasih filenya pada saat kalian mengumumkan boleh langsung di copy paste, tapi memang jawabannya harus ditulis. Jadi nanti dikumpulkan gitu ya. Boleh secara tertulis. Rina Rani Muji mau tanya apa tadi? Brina malah muter ke tempatnya. Perikop dia. Coba Bu, ini artinya apa nomor satu lagi? Nomor 1. Pertanyaannya artinya apa? Aprikot ini saya ini kalau aprikot. Tidak ada aprikot Bu, tapi kan saya terjemahkan aprikot ya. Apa tujuan komutatif dari perikop tersebut? Apa tujuan ini kan what is the communicative komunikasi, purpose tujuan, passage ini teks maksudnya. Jadi tujuan komunikasi dari teks ini apa? Tujuan caranya seperti ini. Ini misalkan yang nulis Muji Rahayu. Ya, Muji Rahayu nulis kayak gini terus dibaca sama Rina, Rani sama Muji Lestari itu apa tujuannya? Supaya apa? Misalkan Bunda nulis judul teks ya, teks deskripsi. Ya, tentang Pak Satrio Utomo. Tujuannya Brina sebagai penulis berarti menyampaikan kepada kalian pembaca supaya kalian tahu Pak Yoyo itu seperti ini loh, mempunyai ciri-ciri khusus seperti ini loh, beliau tinggi, beliau kuliahnya di sini. Jadi memberikan informasi detail terkait Pak Satrio Utomo. Nah, Muji Lestari menulis teks berjudul dampak kenaikan BBM ya pada bisnis itu apa kira-kira? Kita sebagai pembaca tuh bisa mendapatkan apa? Tujuan komunikatif purpose-nya itu apa? Gitu ya. Jadi sambil dicek di sini kan ada LKPD-nya. Nah, fungsi sosial dari teks orator itu apa? Mengajak pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu harus dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, kira-kira Muji Rahayu nulis teks kayak gini itu dia ingin menyampaikan apa? Supaya kita membaca supaya apa? Dilihat yang bagian sini sih kata kuncinya. Sebisanya saja, jangan pusing pokoknya. Wes pokoknya sebisanya saja. Soalnya kalian itu kayaknya, aduh, Bu aku males batas PAI karo Indonesia Bu. Bu. Yang nomor berapa yang belum? Hah? Ya yang nomor 1 itu, ini kebanyakan tanya nomor 1 ya. Nomor 1 tadi tujuan komunikatif dari teks hortatory itu apa dulu dibaca coba yang halaman pertama. Enggak, yang ini loh. Nah, tujuan teks hortatory itu kan memberitahu kepada pembaca kita itu membaca ya kan, supaya kita itu tahu bahwa hal tersebut itu harus dilakukan atau tidak. Ya, contohnya misalkan di teks tadi teks yang berjudul kenaikan impact atau dampak dari kenaikan harga BBM, ya kan, disebutkan di sana misalkan pemerintah harusnya tidak menaikkan harga BBM. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita sebagai pembaca apa? Komunikatif purpose-nya itu apa? Diharapkan pembaca supaya dapat mengetahui bahwa harga BBM itu tidak harus naik atau turun gitu. Dilihat yang rekomendasi paling akhir. Should or should not be the case ya. Jadi dilihat di bagian rekomendasinya. Benar tadi kasih contoh ke Yovita ya tadi ya.
Misalkan Bunda nulis teks, judulnya teks deskripsi terkait Pak Satrio Utomo dan Pak Andang misalkan ya. Bunda menuliskan tuh Pak Andang seperti ini, Pak Satrio seperti ini. Ya, berbagai dengan ciri fisik dan kuliahnya beliau. Tujuan komunikasi Bunda apa menyampaikan atau menulis teks itu? Menyampaikan kepada pembaca supaya pembaca tahu ciri khusus atau bentuk dari Pak Yoyo dan juga mungkin informasi detail dari Pak Satrio Utomo. Nah, katakanlah yang nulis teks ini tuh Muji Rahayu, ini mau. Muji Rahayu itu menulis teks itu tuh tujuannya apa? Yang ingin disampaikan kepada pembaca tuh apa? Gitu aja. Ya. Dijawab coba. Yang nomor 2. Menurut ya satu saya dijawab Indonesia yang ringkas dulu juga nggak apa-apa. Bu Rahma join enggak tadi? Ya, tulis dulu Indonesia nggak apa-apa, tulis dulu Indonesia saya dulu. Nanti kalau kalian harus langsung mikir ke Inggris, nanti malah bingung. Indonesia dulu, malah lupa Indonesia dulu. Oh iya, alasannya si Muji Rahayu sebagai seorang penulis, as a writer menulis itu karena ini gitu aja nggak apa-apa. Hortatory atau teks ini boleh. Penulis menulis teks ini bertujuan supaya pembaca tahu apa gitu juga boleh. Mau berpelajaran bahasa Indonesia loh. Piye to ya, Masya Allah.
pengaruh dan bahkan untuk bisnis apa BBM untuk bisnis penjual bisnis itu mas setuju pada setuju itu juga konsumen dari Tadi sambil rujaan enggak? Mbak kenaikan harga BBM terhadap Masa enggak rujaan? Jangan bilang lah saya sana belum makan itu. Nomor 1 mana? Belum ditulis. Mau tanya apa? Ya nanti mau tanya apa? Gak apa-apa, tanya aja. Nanti kita masih rekaman 3 kali. Kalau kalian malu-malu gimana? Gini loh, penulis, ya kan? Penulis menulis teks ini bertujuan agar membaca. Nah, apa gitu? Toh? Iya, penulis menulis teks ini bertujuan agar membaca. Teks ini pembaca apa lah, itu yang kalian cari. Kalau tadi teks deskripsi, Brina nulis teks deskripsi atau Muji tadi, Muji yang ini kok ya. Tujuannya supaya kalian tahu ciri-ciri detail dari Pak Satria Utomo dan juga Pak Andang ya tadi. Nah, kira-kira penulis ini menulis yang namanya teks hortatory itu apa? Iya. Jangan takut tanya soalnya nanti kita rekaman 2 kali To tell the reader about the increase in. Nulisnya ini salah dong nih. Boleh nggak apa-apa yang ini loh. well. Kebalik kayaknya deh. Ini Ya coba. bisa lagi Iya kan? Boleh nggak apa-apa. Corak sekali aja, cerit gitu aja nggak apa-apa. juga apa-apa. Tip X juga nggak apa-apa. Nanti boleh. Nggak apa-apa Mbak, dampak kan harus capek tadi dah itu ya. Ini dapat 3 soal boleh kok, nggak apa-apa, nanti dilanjut. Yang penting kan besok pas presentasi Bu Rina memastikan kalian siap sudah terjawab semuanya. Gimana maksudnya aku? Oh iya, nomor 2 itu kan di sana banyak argumen. Nomor 2 malah gampang lagi. Di sana itu banyak argumen, banyak pernyataan yang disampaikan penulis, ya. Terutama argumen ada di paragraf 2. Pertama, tesis paragraf kedua kan ada beberapa. Nah, kalian tulis saja boleh. Di sana kan ditulis kan menurut according to the passage, menurut teks tersebut ya kan, penulis percaya bahwa apa? Argumen salah satunya kan boleh ditulis. Percaya bahwa kalau harga BBM naik maka pemerintah akan ini. Percaya bahwa kalau BBM turun maka akan ini. Gitu kan boleh, nggak apa-apa. Tetapi pernyataan itu harus ada di teks ya. Oke, grup Rina Rini Muji, Rani, Rina sama Muji. Yang nomor 2 itu lebih mudah lagi. Di sana tertulis. Oh boleh. Dia ini setuju atau tidak setuju BBM naik Bu? Nah itu yang Setuju atau tidak? yang paling terakhir apa? Terakhir. Kan ada, dibaca dulu sih. Nah masa Brina kan jawab. Kamu baca saya dulu aja, nanti pas besok baru Brina evaluasi. Ini wes sebelum kalian presentasi Bu. Grup 1. Bu, ini teksnya itu setuju atau tidak setuju Bu? Brina ditodong dong. Menurut kalian apa dulu saja lah besok. Setuju mau gimana? Yo menak wis gara-gara wae. Kancamu sene ngono wis. Kok. Menurut kalian apa? Kan berempat. Ya
Ini sebenarnya kalau kalian nggak ngeluh, baca sih dulu aja sih, kira-kira itu enggak. Ya, yang nomor 2 sih urut, kalian lihat 2 nggak apa. Kan menurut teks penulis tuh meyakini bahwa apa? Ayo, lebih kan aku tidak satu bu ini setuju tidak setuju. Kalau dia setuju berarti ini Yo, pilih salah di jiwa. ya bu, semua dampak kenaikan BBM tidak Berapa ini? Ya menurut kalian, grup kalian terutama itu setuju atau tidak, sudah ditentukan saja. Nah besok pada saat kalian presentasi baru bisa sampaikan langsung langkong kayak ngano, enggak boleh itu. Tinggal dipilih argumennya. Yang nomor 2, selama itu tertulis di teks itu mesti benar. Kan di paragraf kedua tertulis Bu, kalau penulisnya bilang lebih baik kita menggunakan alternatif solusi yang lain, maksudnya menggunakan BBM yang lain, misalkan listrik atau apa gitu, nggak apa-apa. Tentukanlah. Nomor 2 sudah tadi. Nomor 3, lanjut nomor 3. Nah, penulis di sana kan menuliskan inflasi ya di paragraf 1. Ada kata inflasi di sini. Nah, inflasi itu hasil dari apa? Nah, wis kuwi to. Ya, inflasi. Enggak usah. Kan tadi kalian tanya, "Bu, inflasi itu apa?" Ini udah tak jawab. Nah, terus di sana penulis menuliskan inflasi itu hasil dari apa? Sesuai dengan teks yang ini. Jadi tidak semua jawaban kalau reading ya, Mbak. Tapi sebenarnya kita senang reading mungkin ya. Tapi ngomong udah benci dari reading. Nah, kalau reading teks itu tidak semua jawaban itu semuanya tersirat di sana. Oh, langsung jawabannya plek, ini enggak. Tapi memang harus benar-benar dibaca, ya enggak itu langsung. Di sini kan juga ada as a result, Bu. Ya enggak langsung sekonyong-konyong itu langsung ditulis tidak. Tapi tadi sudah diartikan inflasi itu seperti ini. Nah, berarti jawabannya nomor ini seperti itu. Diskusikan saja dengan teman dan nanti boleh tanyakan ke Brina. Tapi jangan ini langsung nodong, Bu, ini teksnya itu setuju atau tidak, Bu. Jawab, Bu. Itu menentukan sekali, Bu. Ini benar-benar kembar banget ya. Iya, Pak. Benar-benar kembar sekali ini pokoknya. Orang 10 menit. Loh, kan ini tak mau susu tak. Sebut saja penulisnya itu Muji Rahayu. Iya. Menulis teks ini agar pembaca tahu ya bahwa dengan kenaikan harga BBM akan berakibat tingkat emosi. Ya, itu juga boleh. Itu kan juga ada di teks. Kalau penulisnya bilang inflasinya nanti tinggi terus harga terus ini boleh. Kalau reading seperti itu. Udah juga punya temannya kayak gitu, harus rapi banget tuh. Juga harus tanya gitu. Nomor 2 tinggal dicari saja ungkapan atau argumen si penulis apa. Di garis bawahi itu jawaban yang nomor 2 ya. Ya Vita rapi banget nulisnya ya. Nomor 3. Ya masih akhir-akhir jam loh, udah benar surak. Ini yang partnernya tinggal 3, aduh. Alia bisa langsung maju gitu. Ini paling heboh ini. Itu nggak tahu kok perikop sih kalian ngerti ini ya di Google Translate ya.
Bukan yang itu nggak ada perikop ya maksudnya. Jadi communicative purpose of the payset paling teks itu maksudnya. Payset itu sama dengan teks. Ditulis di buku beda dulu. Oke. Yang ini waduh nek takut salah. Kenapa? Apa kira-kira persamaannya efisien itu apa? Kayaknya gitu. Efisien. Tepat waktunya Inggrisnya apa? Ini bahasa Indonesia tuh usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan. Efisien kira-kira persamaannya apa? Kenapa nggak langsung searching the similar of efisien gitu? Efektif. Efisien kan efektif kan, benar kan? Iya. Secara cepat dan tepat kan. Nah, kamu kan ini kamu translate ke Indonesia dulu, terus kamu cari sinonimnya dulu gitu kan tadi toh? Iya. Kenapa nggak kamu cari the similar word of efficiently gitu? Langsung Inggris ke Inggris. Kan lebih cepat, iya nggak? Kalau mau di Inggris kan lagi ya boleh, banyak untuk similarnya. Nomor 2, sesuai dengan teks di sini ya kan, penulis itu percaya bahwa di sini itu banyak argumen bahwa sebaiknya kita menggunakan alternatif energi, terus kita harusnya jangan menaikkan harga BBM ya kan supaya nggak terjadi inflasi. Nah, di sini tuh penulis itu menuliskan banyak argumen. Pilih salah satu argumen yang ada di sini, sesuaiin dengan ya, terus ditulis aja di sini. That apa gitu. Mungkin yang ini, mungkin yang dia expert harus ini. Selama jawaban kalian itu ada di teks berarti udah benar. Makanya itu pilihannya macam-macam. Pilih salah satu argumen yang mana. Yang mau direkomendasi paling akhir boleh, mau yang di paragraf kedua juga boleh. Ini sampai berdiri nih. Wes culik no. Nomor 3 apa 2? 2 Bu. Ya aku ketemu setuju kok gak setuju. Aku lagi ditodok. Setuju atau enggak setuju? Enggak apa-apa, itu kalau misalkan dia menyatakan memang pernyataan itu satu kalimat, ya satu kalimat itu plek yang ada di teks mesti benar. Gitu. Kan yang namanya teks sutatori kan ada beberapa argumen. Pilih saja satu argumen, dia argumen terkait inflasi atau argumen terkait apa gitu. Kenapa? Belum. Nggak bisa Bu Rahma. Nggak bisa. Ini masih proses recording. Harusnya 5 menit lagi selesai tapi di PPL enggak. Kalau disiplin lagi itu nunggu apa? Ya rekaman, tak rekam. Oh, direkam. Enak kok di situ. Ya Bu Rahma gak iso ya. Dan tapi iki Mas tak tunggu nih. PPL iki mau. Tapi anak enak kok. Kenapa? Iso anak enak. Alhamdulillah yo PPL. 10 menit 5 menitan. Iya, terima kasih. Tadi belum diaksep sih, beliau nggak ngano. Sibuk mungkin, yang sebelumnya juga enggak.
Kan sudah selesai, nggak apa-apa. Tinggal nanti ukin. Aku masih hari Kamis insya Allah nanti. Kan jenengan udah 2 toh? Kalau saya kan enggak. Kamis mereka Kamis. Enggak mau pulang nanti. Daring soalnya ya. Enggak apa-apa, sudah selesai, tinggal ukin portofolio sama audit. Iya. Iya. Ngantuk ini ya, ngantuk. lima menit. Ya. Number 5. How many arguments which are given by the writer? What are there? Nah, kalian kan makanya suruh membaca. Ada berapa argumen di sana? Misalkan kalian menemukan dampak dari kenaikan harga BBM, dia menyebutkan ada 3, sebutkan saja aja 3, apa saja. Garis bawahi saja saya dulu, nggak apa-apa. Nah, salahnya di rumah aja nanti nggak apa-apa. Terusan kemudian nomor berapa lagi? 7. Kamu paling cepat loh. If you were a government, ini benar tuh soalnya pakai hot, jadi mungkin kalian agak kesulitan menjawabnya ya. Jika kamu adalah anggota dari pemerintah, kira-kira solusi kalian itu apa sih untuk mengurangi tingkat inflasi? Berpura-pura saja. If you were a government. Gitu. Kalau ini memang kan harus membaca, bacanya di yang paragraf ini, arguments kan. Nah, di sini. Nah, kira-kira dia menyebutkan ada berapa? Impact-nya ada berapa? Apakah 1 ada inflasi sudah jelas, 1 inflasi, yang kedua apa gitu. Nah, kemudian yang nomor berapa? Nomor 6 sih gampang aja. Kamu setuju nggak kalau harga BBM naik itu memberikan apa namanya? 7 tadi? Mana saya? Nah, kalau nggak setuju alasannya apa? Tadi kan sudah toh dijawab salah, itu tadi tinggal ditulis Indonesia dulu apa. Nah, gitu. Ada beberapa soal yang di bawahnya itu sudah terjawab tadi pada saat kalian menjawab secara bersamaan ya. Kalian setuju nggak kalau BBM naik itu ada tadi Brina tanyakan situ. Kira-kira alasannya apa? Ada beberapa tadi sudah dijawab. Nomor berapa? Nomor terakhir malah enak dikerjain. 3. Apa tadi, coba dibaca nomor 3. Tadi kan udah tak jawab. Inflasi itu seperti ini, artinya atau tidak?
Nah, itu hasil dari apa inflasi itu? Di teks ini tuh hasil dari apa? Ya wis, ya itu jawabannya udah toh. Muji dua ngeyel. Oh, tadi kan sudah dibaca semua. Padahal penulisnya Muji Rahayu tadi ya, aku bilang ya. Sini sudah wes lah, bismillah. Ini siapa? Rina apa Rani nih? Rina wangnya wes. Big chaos deh. Big chaos deh. Ini nomor 5, 3. Tapi kertasnya mana? Kata efisiensi pada paragraf 2 Dan akhirnya Rina mau bekerja. Nggak apa-apa kenaikan harga BBM. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini dijawab Indonesia dulu saja, nggak apa-apa. Nanti kan tinggal ditranslate cepat. Oh ya jawabannya ini gitu. Argumen kan argumen itu. Ya. Menurut Okay, number 4. Nomor 5. Kata oh iya. tepat bermanfaat. Jika kata dengan demikian sumber-sumber ini akan menggunakan lebih tepat. Kata efisien pada paragraf 2 baris 12 sebaiknya diganti. Efisien ya. Paragraf 2 benar, 12. Tadi udah dihitung? Udah. Ini nih. Itu kira-kira diganti apa? Yang persamaan ya, sinonim. So the synonym of efficiently itu apa sinonimnya? Nomor berapa? Mantap. Nomor 5 bunyinya kenapa sih? Nomor 5. Yuk, nanti aja nggak apa-apa sih. Nomor 6. Berapa paragrafnya ya? Nggak apa-apa, 6 duse. Nah, jajan kurang terus apa itu? Sebutin aja, itu kan lebih mudah.
Terus nomor 7. Nah, kalau kalian ini terkait jurusan kalian, kalau kalian itu ada inflasi, terus kalian tuh melakukan solusi apa? Tetap menurunkan harga BBM, Bu, atau apa? Atau mungkin suruh pakai sepeda atau naik kendaraan, itu kan termasuk solusi juga boleh. Kenapa? Kalau tidak setuju aja. Iya. Kalau tidak setuju aja. Tapi kan kalau itu ada kata please give the reason, berarti harus ngasih alasan kayak tadi karena jajannya kurang terus atau apa gitu. Berarti harus diberikan reasonnya. Ya ada sisi tidak setuju sama sisi setujunya. Ya boleh berarti sebutkan kami. Tapi biasanya kalau namanya itu nanti teks yang akan kita bahas lagi ada sisi setuju dan tidak setuju, namanya teks diskusi. Di sana tetap yang paling akhir ada lebih cenderung kemana, ya kan? Kecuali jarang sih 50% ya setuju sih supaya nanti pemerintah ini, tapi nggak setuju juga sih nanti saya nggak dapat uang sakunya seperti ini, perang dan lain sebagainya. Coba kecenderungannya ada di mana? Atau memang masih ya tidak setuju aja. Kecuali kamu jawabnya tetap separuh-separuh sih Bu, saya masih galau. Nah itu nanti kalau nggak setuju kenapa, kalau iya setuju kenapa. Tapi kalau masih cenderung ke tidak setuju Bu, kasih alasan yang tidak setuju tadi apa, reasonnya ya. Mas kan ada beribut. Ya oke. Sudah? Sudah. Lama nanti. Coba Bruna mau cek. Jawaban kalian coba. Bruna direkam ini soalnya ya. Ya. Hampir selesai kan? Ya. Coba Bruna mau lihat jawaban kalian. Sampai soal nomor 4. Ini similar atau sinonim atau antonim? Sinonim. Tidak efisien itu sama efficiently, bukannya antonim. Hah? Kayaknya itu antonim kayaknya. Sudah dibaca ya? Iya. Kayaknya itu antonim. Kayaknya. Ya bener nggak? Antonim nggak? Jawaban teman kamu kayaknya antonim. Jawabanku Bu. Apa ini? Jangan dibaca. Enggak. Dibaca aja. Coba. Tujuan dari teks ini agar pembaca pendengar tahu apa penyebab karena kenaikan harga BBM. Oke, tepat, appropriate. Oke, nomor 5 ya. Iya. Bu. Ini cara bacanya gimana? Appropriate. Akeh pene appropriate ya. AK1 tadi Brina sudah cek masing-masing grup ya. Jadi grup 1 tadi sudah selesai. Grup 1 Alia sudah ya. Alia, Dwi, Naila, Nur Fatimah sudah selesai. Jadi tadi sudah dijawab. Besok disiapkan untuk dipresentasikan beserta yang nomor 10 tadi. Nomor 10 kan kalian diminta mencari teks hortatory. Kemudian diplotin mana yang tesis, mana yang bagian argumensnya, mana yang bagian rekomendasinya ya.
So you have to find it and then present in front of the class. The second group, Ai, Kusuma, Yovita, Zaskia sudah selesai ya? Sudah selesai, jadi sama nanti disiapkan teksnya yang nomor 10. Yang nomor 3, twins member. Have you finished? Sudah ya? Sudah selesai untuk Rani, Rina, Muji, Lestari, dan Rahayu. The last one, Catur, Dia, Eki, Levani, sudah selesai ya? Sudah. Nah, jadi nanti tolong dipersiapkan. Ini tolong dibuka Mbak. Benar mau closing. Yap. Mbak, geser sedikit. Closing sebentar. Nah, tadi Brina mau tanya Eki, tadi kita melakukan aktivitas nomor berapa saja? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, dan 3 ya. Sudah menjawab soal secara individu sudah, menjawab secara bersama-sama juga sudah. Kemudian tadi Brina juga bimbing per grup ya. Oke, ini yang sudah kita lakukan. Penilaiannya ada 2. Penilaiannya ada 2. Nah, ini contoh teksnya, ini contoh judul. Teks hortatory, judulnya. Ini ada terkait pendidikan juga. Tadi kalian sudah bekerja. Kemudian Brina mau minta refleksi dulu sebelum Brina menyampaikan next meeting itu apa. Brina minta refleksi dulu dari beberapa siswa ya. Disampaikan tolong. Brina minta kepada Yovita Adelia. Yov, dari grup yang Yovita kan dari grup berapa Yovita? 2 ya. Yovita, Brina mau minta direfleksi dulu. Kegiatan hari ini menyenangkannya di bagian apa? Kendalanya kemudian apa? Yang paling seru dari awal tadi sampai ini itu apa? Oh ya, ice breakingnya ya waktu main game yang paling seru. Terus yang paling susah atau terkendala di bagian apa? Menjawab pertanyaan ya. Mungkin beberapa sama. Oke. Next, Brina tanya yang grup 4, Brina tanya ke Diah Ayu. Yang belum Diah Ayu? Diah Ayu tanya dia. Jadi yang paling disukai Diah Ayu yang grup 4 tak tanya apa? Yang paling disukai? Boleh sama, boleh beda. Jadi boleh sama nggak apa-apa. Dari awal sampai akhir tadi apa? Yang disukai dari saya adalah apa? Yang paling disukai dari kegiatan tadi loh, dari awal sampai akhir apa Diah Ayu? Menerjemahkannya gitu. Nah, jadi menerjemahkan teks yang tadi sudah diberikan. Kendalanya apa? Belajar hari ini kendalanya apa? Susahnya untuk menjawab soal. Sama menjawab soal ya. Grup kembar, solusinya apa? Kamu menyelesaikan kendala di grup kamu apa? Terus kamu tadi menyelesaikan solusinya gimana? Tadi kan terdapat kendala. Di grup kamu kendalanya apa? Satu, dia berbeda pendapat di grupnya. Terus menyelesaikan perbedaan pendapat. Tadi sini juga kayaknya. Bu, ini tambahkan kalimat ini boleh nggak? Oke, boleh biar nggak bertengkar Bu. Nah, di sini juga sama ternyata kendalanya dalam belajar hari ini perbedaan pendapat ya. Terus solusinya apa? Dari grup 3. Nanti baru grup 1 yang belum tak tanya. Gimana tadi? Ternyata mereka masih belum akur. Masih bingung juga menjawab ya. Apa solusinya jadi? Mencari jawab yang akhirnya mencari jawaban yang paling benar bagaimana? Pertimbangan semua dulu. Ya, mempertimbangkan dulu, kemudian yang salah satu yang mungkin make sense kemudian ditulis. Oke, the last one dirangkum coba dari grup 1 yang belum ya? Ya nggak ada, Du Endang aja. Du Endang langsung. Du Endang yang paling disukai tadi apa? Refleksinya apa? Yang paling disukai apa? Jawab saja, nggak usah takut. Main gamenya, oke. Kendalanya dalam grup kamu apa? Belajar hari ini. Apa? Menjawab soal-soal ya. Jadi di bagian reading teksnya itu ada esainya susah. Kemudian solusinya apa? Bekerja sama, discuss with your friends ya. Jadi itu yang tadi ingin Brina kalian refleksikan hari ini. Karena kalau kalian nggak ada refleksi biasanya aduh tadi aku ngerjain apa ya, yang paling suka apa, biar lebih ingat lagi ya. Oke, so next job ya. Jadi untuk
Selanjutnya nanti kalian akan melakukan 2 aktivitas. Apa Ki? Yang di depan Eki yang jawab. Tadi apa? Presentasi. Jadi presentasinya ada 2 hal. Hasil dari reading comprehension kalian tadi apa ya. Kemudian setelah itu kalian nanti harus mencari teks hortatorinya itu apa. Nanti pastikan ada hostnya atau ada moderatornya. Jadi seperti materi yang sebelum-sebelumnya ya. Next meeting hari Kamis. Jadi kalau kalian masih menemukan kesukaran, sulit bagian apapun itu, boleh WA Burina atau WA yang di grup ya. Oke, jadi itu saja dari Burina. So any question for today? Tidak ya. Jadi terima kasih, boleh disimpan bukunya, kita siapkan untuk berdoa ya. Disimpan dulu. Iya, boleh dibawa pulang. Besok Kamis dibawa lagi ya. Tasnya Brina tak cek dulu. GG enggak kesimpan meneh. Oh, aman tersimpan. Disimpan dulu. Alhamdulillah nggak kena mendung, nggak kena hujan. Itu belum dimasukin bukunya. Sudah? Ya, Burina tutup terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih, thank you for joining my class, sudah bergabung dengan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini tadi kita melakukan 5 aktivitas. Yang pertama kalian menjawab pertanyaan, kemudian kalian secara grup menjawab problem, kemudian kalian dibimbing oleh Burina. Besok kalian persiapkan secara baik-baik siapa yang akan maju. Nanti boleh secara random Burina akan acak, nggak nomor 1 dulu, nggak grup 1 dulu, mungkin bisa grup 2, 3, 4. Yang penting ada moderatornya dan yang mau presentasi langsung siap ya. Jadi sebelum presentasi besok Burina akan memastikan grup kalian sudah siap untuk presentasi. Hari ini kita belajar hortatory text ya. Itu bentuk untuk strukturnya ada berapa? Strukturnya ada 3 ya. Yang pertama tesis, yang kedua argument, the last one recommendation ya. Ada 3. Kalau 5 itu apa tadi? Tahapan ya, tahapannya betul ada 5. Untuk strukturnya ada 3. Oke, itu saja. Boleh dipimpin doa, Ai, kemudian nanti pamit Burina terusan pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu terus pulang ya. Ayo berdiri. Gini aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan pusing-pusing. Waalaikumsalam. Ini grup twins yang paling itu. Waalaikumsalam. Kurang 1 ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.